Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Ma sholli ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh ya bagi dirimu dan bagi keluarga juga ya. Dan semoga Gusti Allah akan balaskan dengan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Kemudian semuanya ya terima kasih, aku nggak bisa sebutkan satu persatu atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan kepada kalian semuanya yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan seri yang kedua dengan tajuk Pendeta GL mengkapitalisasi jemaat. Ya, seri yang kedua. Oke, aku sudah jelaskan mamon ya, banyak ya penjelasan tentang mamon. Aku sarikan menjadi keduniawian ya atau zona kenyamanan. Ya, coba aku review sejenak. Keluaran 34:14, Allah itu Allah yang cemburu, dia tidak mau dimadu ya. Pengabdian itu hanya kepada Allah saja, tidak mau dimadu dengan yang lain. Rasa cemburu itu timbul karena rasa memiliki ya. Kita itu milik Allah, Bu, ya. Maka Allah cemburu apabila dia dimadu. Kita mengabdi kepada Allah tapi mengabdi juga kepada mamon, itu jelas tidak boleh. Oke. Kemudian di Matius 6:24 ya, tidak mungkin ya, dan Allah tidak mengizinkan untuk mengabdi kepada dua tuan, yaitu Allah berikut mamon. Begitu juga Lukas 16:13 ya. Tidak boleh mengabdi kepada dua tuan, yaitu Allah dan mamon. Apa itu mamon? Sudah aku jelaskan ya. Kesimpulannya zona kenyamanan atau kenikmatan dunia atau keduniawian. Oke. Sekarang aku lanjut. Ya. Kita ambil contohnya. Kita harus berbasis Alkitab. Ya. Kita ambil contoh. Supaya nanti kita bisa lihat mana pendeta yang memang mengabdi sebagai kewajibannya ya untuk memberikan pengajaran, bimbingan ya, menggembala atau apalah namanya ya. Tapi mana yang cuma cari duit doang. Gitu loh, supaya tahu ya. Kembali lagi penyakitnya di mamon ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat Matius 26 ya. Ini sengaja aku tulis gini supaya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada yang tanya aku bisa menjelaskan, gak kerepotan. Matius 26 14 sampai 16 ya. Oke, aku bacakan. Tolong yang di TikTok jangan lupa di tap-tap ya. Matius 26 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Maksudnya bos-bosnya Yahudi ya. Imam-imam kepala itu. Si Yudas itu salah satu dari 12 murid baginda Yesus ya. Ia berkata, nah, ini dia mulai mulai bergaining ya. Bergaining itu tawar menawar. Ya. Ya. Ia berkata, maksudnya si Yudas berkata kepada imam-imam kepala, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia?" Maksudnya menyerahkan baginda Yesus ya. "Kepada kamu
Ya, mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itulah mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi sudah kena mamon si Matius ini. Si Yudas. Ya, Yudas sudah kena mamon berapa? 30 keping, ya. 30 keping, ya. 30 keping uang perak. Ini loh. Yudas mendapatkan imbalan 30 keping uang perak. Dia mulai berkasakusuk, bergaining dengan imam-imam kepala. Ini biang keroknya di sini. Karena apa? Karena sudah gendeng, sudah gila mamon dia. Ini mamonnya ini loh, 30 uang perak ini. Demi 30 uang perak, demi mamon, ya, seorang murid rela menyerahkan gurunya sendiri. Lihat tuh. Ya. Ini bisa kita ambil pelajaran. Bagaimana mamon itu memang merusak. Makanya jauh-jauh hari baginda Yesus sudah memperingatkan. Nggak mungkin bisa mengabdi, ya, dengan dua tuan. Makanya kalau ada pendeta-pendeta dengan parameter yang aku ajarkan ini, kalian bisa lihat. Jadi ini instrumen, ini tools, ini alat yang aku kasihkan, aku ajarkan sama kalian supaya kalian nggak tergantung orang lain. Kalian bisa menentukan kalian sendiri. Oh, itu memang pendeta itu pengabdian kepada jemaat. Oh, itu mamon itu pendeta itu, gitu loh. Sebetulnya dia itu yang dicari itu mamonnya, cuman dibungkus kesalehan, gitu loh, ya, dibungkus kesalehan. Seolah-olah orang tahu, oh dia saleh, padahal yang diuber itu bukan melaksanakan perintah pengabdian ke atas nama Allah, tapi atas nama mamon. Kita sudah lihat di sini, ya. Di Matius 24, 14, 16 aku bacakan lagi, ya. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia, maksudnya menyerahkan baginda Yesus kepada kamu, ya. Mereka, ya, imam-imam kepala itu membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia, Yudas Iskariot, mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Gara-gara apa? Coba gue tanya, gara-gara apa si Yudas jadi gila begitu, jadi edan begitu, sampai sang gurunya diserahkan kepada imam-imam kepala? Gara-gara mamon yang bernama 30 uang perak ini. Itu loh. Orang kalau sudah gila mamon, apapun dia langgar. Meskipun Allah sudah ingatkan, kamu nggak mungkin bisa mengabdi kepada dua tuan. Tapi kalau sudah gila mamon, dihajar semua. Contohnya ya si Yudas ini. Tuh. Ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah ngaji bareng di komalnya Gus Betik, ya. Tolong dibantu tab-tabnya, ya, supaya kita bisa ngaji bareng. Tapi gue kalau ngisi kajian nggak bisa cepet, gue santai orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah ya. Sekarang 1 Timotius 6:10. Ini kita berpacu dengan waktu nih, karena aku nanti ada tugas lain. 1 Timotius 1 Timotius
6, 10. Ya, ini perhatikan nih. Perhatikan ini. 1 Timotius 6, 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena apa? Cinta uang. Jadi akar segala kejahatan itu cinta uang alias mamon. Jadi mamon itu bentuknya banyak, bisa uang, bisa harta, bisa segala macam. Pokoknya intinya kenyamanan. Ya. Jadi ini akar segala kejahatan itu cinta uang. Cinta, dia lebih mencintai mamon, uang, daripada mencintai Allah. Ini akar segala kejahatan ini. Kejahatan. Nih, cinta uang. Kenapa Matius menggambarkan Yudas dengan begitu adanya? Karena Yudas ini sudah gendeng dia, cinta uang dia. Dia lebih mencintai uang daripada mencintai sang guru, daripada baginda Yesus. Hanya dihargai 30 perak. Nanti kalau kita baca kesananya, ini dia menyesal nanti. Tapi itu nanti kajian lain. Juga nanti akan kita bahas juga di mana posisi Yudas. Apakah dia sebagai pejuang atau pengkhianat? Karena nanti agak repot ketika ini di meeting pointkan dengan konsep soteriologi salib, penyalipan. Karena tanpa Yudas tidak ada penyalipan. Tanpa penyalipan dosa tidak tertebus. Maka posisi Yudas nanti merepotkan. Apakah dia pengkhianat atau pejuang? Nah, itu nantilah ya kita bahas topik per topik ya. Kita selesaikan ini dulu. Tapi intinya bisa kita ambil di sini ya, cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Itu yang ditulis ya oleh Pak Paulus, dikirimkan kepada Timotius. 1 Timotius 6, 10. Jadi Timotius ini nama orang, bukan nama tempat ya. Sekarang kita lihat lagi 2 Timotius 3:2. Apa katanya? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Karena apa? Hamba uang. Masuknya di sini dia, si pendeta GL itu memfitnah. Dia tidak tahu duduk permasalahan syariat-syariat Islam. Dia kira syariat Islam itu hanya 2,5% itu doang. Seperti kemarin sudah aku jelaskan. Dia nggak tahu apa itu infak yang dibagi menjadi zakat, dibagi menjadi sodakoh. Nanti ada lagi wakaf, ada lagi tatowu. Dia nggak tahu. Dia kira kita itu hanya 2,5% zakat ini. Padahal ada zakat, ada lagi sodako, ada tatawu, ada wakaf, dia nggak tahu. Dan aturan main kita itu tidak terikat oleh 2,5%. Ini kan batas minimal. Kalau punya lebih dari itu ya silakan. Tetapi ada juga aturan main. Kita tidak boleh memberikan kekayaan kita seluruhnya, tidak boleh. Pada waktu itu mau perang kalau nggak salah ya. Kanjeng Nabi tidak punya. Jadi sejak zaman dulu sampai zaman sekarang perang itu butuh biaya. Ini nggak punya biaya. Terus sahabat Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya kepada Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi tanya, keluargamu bagaimana? Aku serahkan kepada Allah. Sama Kanjeng Nabi nggak boleh. Ditolak. Batas maksimal berapa? Sepertiga. Sepertiga dari harta kekayaan kita itu batas maksimal yang boleh diberikan.
ketika sahabat Abu Bakar akan memberikan seluruh harta yang dimilikinya untuk biaya perang, itu ditolak oleh Kanjeng Nabi, tidak boleh. Sepertiga maksimal gitu ya. Jadi ada aturan main dalam Islam. Jadi 2,5% ini batas minimal, mau lebih ya boleh, yang penting jangan melewati sepertiga harta. Ini dia kan tidak tahu. Dia ngomong demi mendongkrak mamon supaya dia dapat mamon lagi, mendongkrak ya, seperti tajuk kemarin ya. Mendongkrak ya jemaatnya supaya bayar mamon. Sayangnya instrumen yang digunakan itu agama lain, itu masalahnya. Seharusnya dia menggunakan ayat Maleaki yang sudah aku jelaskan kemarin, bahwa penipulah yang tidak mau membayar perpuluhan, penipu, maling, perampok. Nah, tapi masalahnya nanti siapa sebetulnya yang jadi maling, siapa sebetulnya yang jadi perampok, itu diskusinya berat lagi ya. Maka seharusnya tanpa harus membawa agama lain yang dia tidak tahu. Makanya ada juga harusnya begini, ya sudah diampunilah pendeta CGL itu. Karena apa? Karena dia tidak tahu Islam. Ya, ampunilah si Gilbert karena dia tidak tahu Islam gitu ya. Kan konsep yang diajarkan Alkitab begitu, ya. Ya Bapak, ampunilah dia karena dia tidak tahu. Kesalahan dia berbicara yang dia tidak tahu. Yang pertama, yang kedua, dia membawa agama lain untuk mendongkrak ya, menstimulus, merangsang jemaatnya supaya mau bayar perpuluhan. Itu masalahnya. Seandainya si pendeta GL ini menggunakan kitab Maleaki yang aku jelaskan kemarin, itu nggak ada masalah. Memang itu yang biasanya digunakan. Ini kok dia keluar rel, kan jadi kacau. Ya, oke. Jadi hamba uang ya. Aku ulangi lagi. Apa kata Paulus? Timotius 6:10, cinta uang itu akar kejahatan, akar kebajingan, itu cinta uang. Timotius 3:2, 2 Timotius 3:2, ya, hamba uang ini juga bisa merusakkan. Ya. Oke. Ya. Sudah aku jelaskan itu ya, 1 Timotius 3:2 ya. Sekarang kita lihat Yesus ya. Kita lihat bagaimana kehidupan Yesus ya. Kita berusaha mengkomparasi ya. Dari sini sudah dapat gambaran ya, serpihan-serpihan nanti kita gunakan untuk membangun puzzle ya. Kalau aku tarik di sini masih bisa ya. Sekarang kita lihat bagaimana baginda Yesus ya. Bagaimana sebetulnya kehidupan baginda Yesus itu ya. Tapi sebelumnya aku bahas dulu tentang perpuluhannya. Maka begini, seperti yang pernah aku sampaikan ya pada kajian kemarin, Yesus itu memang tidak secara langsung ya membicarakan tentang perpuluhan. Ya, jadi yang aku bilang tadi itu tidak eksplisit. Itulah yang di dalam internal kekristenan sendiri juga akhirnya menjadi masalah. Ada yang, waduh, dapat apa itu gue? Terima kasih ya. Ada yang masih oke terhadap perpuluhan, ada yang sudah tidak mau perpuluhan. Ya, karena memang harus kita akui dari perjanjian baru itu tidak ada pernyataan Yesus yang eksplisit membicarakan tentang perpuluhan. Jadi kita hanya bisa mengambil kesimpulan dari ayat-ayat yang ada yang itu implisit gitu ya. Dia tidak eksplisit tentang perpuluhan tetapi implisit ya. Kita lihat bagaimana jawaban dia terhadap orang-orang Farisi ya, yang begitu gilanya tentang uang ya, mengandung makna bahwa Yesus ini nanti bisa enggak kita ambil sebagai bukti bahwa Yesus itu melegitimasi perpuluhan atau tidak gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah tap-tap ya. Ini nggak di cut, biasanya di cut ya. Tapi kalau di tap-tap terus nggak di cut ini. Ya, kita lihat di Matius ya. Ya. 22:21 ya. Matius 22
21 ya. Matius 2:21 ini menunjukkan bahwa Yesus mengakui kewajiban memberikan persepuluhan sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Ya, tapi kalian boleh setuju boleh enggak, karena ini kan implisit, tidak eksplisit ya. Ya. Jadi benarlah ya dikatakan Yesus tidak secara eksplisit. Kalau kita tanya, Yesus itu pernah menerima atau memberi perpuluhan? Nah, ini sulit dicari jawabnya karena nggak ada penjelasannya ya. Oke. Tetapi dia mengajarkan pentingnya memberi dengan hati yang tulus, yang ikhlas, dan murah hati baik dalam materi maupun spiritual, itu yang diajarkan. Sekarang kita lihat Matius 22:21 ya. Meskipun ini perspektifnya sebetulnya politis, nanti kapan-kapan kita bahas dari perspektif politis ya. Ini nggak tahu ini bapak-bapak pendeta ada yang pernah bahas ini nggak gitu ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kita diskusi bareng aja gitu. Begini aku bacakan. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi pemberian itu ada yang kepada kaisar, ya, ada yang kepada Allah, gitu loh maksudnya. Ada kepada Allah. Yang kaisar ini penguasa Rum, ya, Rum. Pada waktu itu kan Israel masih dikuasai penjajah Rum ya, Romawi maksud gue. Kalau kami di Islam bilangnya Rum ya, surat Ar-Rum gitu, maksudnya Romawi gitu ya. Jadi berikanlah apa yang harus kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah apa yang harus kamu berikan kepada Allah. Nah, kita fokus yang ini. Pemberian kepada Allah, kewajiban, waduh tuh, rungkat tuh. Jangan, cepet. Sebentar ya, yang di TikTok ya. Sebentar. Ya, aku ulangi. Di Matius 22:21 ya, Yesus mengajarkan berikan apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikan apa yang kamu wajib berikan kepada Allah. Nah, yang ini yang jadi masalah. Pemberian kepada Allah ini ada yang ya mengartikan sebagai perpuluhan. Ada itu berarti tidak semua ya. Ini loh. Belum tuh? Ya. Matius 22:21 ya, apa yang diberikan pada kaisar, apa berikan kepada Allah. Gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat kehidupan Yesus ya. Kita lihat kehidupan Yesus di Matius 8:20 ya. Ini sudah terakhir ini ya, selesai sudah. Matius 8:20. Nih lihat nih. Nanti kamu komparasi dengan kehidupan si GL ini. Ya. Oke, aku ulangi, tadi sempat rungkat di TikTok ya. Sempat rungkat di TikTok. Jadi begini, di Matius 22:21 ya, Yesus mengatakan ya, pembagian pemberian itu berikan apa yang harus kamu berikan kepada kaisar, dan berikan apa yang harus kamu berikan kepada Allah. Nah, pemberian kepada Allah ini ada yang menafsirkan itu sebagai perpuluhan. Ada, artinya tidak semua ya. Oke, itu sudah clear. Sekarang kita lihat bagaimana kehidupan Yesus. Kita lihat Matius 8:20 ya. Matius 8:20. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, tidak, untuk meletakkan kepalanya aja nggak punya. Tempat nggak punya Yesus. Maka kami dulu kalau kecil itu ngaji tentang cerita nabi-nabi, Kanjeng Nabi Isa itu adalah Kanjeng Nabi yang paling nggak punya. Ya, kehidupannya itu sangat-sangat kekurangan.
Jangan dibayangkan dengan Daud apalagi Sulaiman. Oh, jauh. Jadi Kanjeng Nabi Isa atau baginda Musa itu dalam cerita-cerita nabi-nabi yang kami terima waktu kecil dulu diceritain ustaz-ustaz itu, dia nggak punya apa-apa. Dituliskan dalam Matius 8:20, menempatkan kepala aja nggak punya. Dia sampai mengambil perumpamaan kalah kalah dengan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Anak manusia menempatkan kepalanya saja nggak punya tempat. Sementara ada pendeta yang hidup dalam bergelimpangan mamon. Sekarang pilihan ada di tangan lu. Sudah gue ajarin lu kerangka berpikirnya seperti ini. Silahkan bangun parsel. Kira-kira bagaimana seseorang yang hidup sebagai Kristen tapi tidak menjadikan kehidupan baginda Yesus sebagai prototipe kehidupannya? Silakan pikir sendiri. Aku sudah susun sedemikian rupa. Jadi bagaimana kesederhanaan baginda Yesus itu, dia selalu berpihak terhadap kaum-kaum marginal, bukan zona kenyamanan. Gitu. Ya. Oke, sampai di sini dulu kajiannya, sampai ketemu lagi di kajian berikutnya insya Allah. Ya. Terima kasih teman-teman yang di TikTok sudah ngaji bareng di kolom yang Gusti, tapi ya itu tadi ya, selalu ada kendala di cut sama TikTok ya, mohon dimaklumkan. Oke, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang memberikan kajian dan yang ngaji sama-sama mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih sudah ngaji bareng seperti di channel ini ya. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.